Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Milatin Diva dengan NIM 2020-33-108 dari kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi perspektif global tentang transportasi, komunikasi, dan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, visi dari transportasi, yaitu perspektif budaya. Kita semua dapat mengamati dan menghayati perkembangan alat angkut atau transportasi dari waktu ke waktu. Alat angkut atau transportasi yang semua berfungsi mengangkut barang dan manusia secara tidak langsung juga membawa berita atau informasi dampak positif dari revolusi industri dari abad ke abad. Juga bahwa transportasi yang meliputi transportasi darat, perairan, dan udara, perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat angkut sebagai sarananya, selain mendekatkan jarak relatif dalam ruang permukaan bumi ini. Nah, juga memecahkan keterpencilan dari urat nadi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Sejalan dengan proses yang demikian, konsep saling tergantungan. Nah, di dalam visi komunikasi adalah dilakukan oleh manusia yang beragam, mulai dari yang paling sederhana dengan kedipan mata, angkat dan lambaian tangan, suara dari teriakan sampai menggunakan bahasa, penggunaan alat mulai dari kentongan sampai dengan media elektronik yang canggih sekarang ini. Semua itu untuk kepentingan hubungan sosial yang motifnya juga beragam, sejalan dengan perkembangan, kemajuan, dan penggunaan transportasi sebagai mana media elektronik yang canggih ini. Kemajuan transportasi serta media elektronik tadi itu berkomunikasi juga makin maju, makin lama komunikasi manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang dengan pemanfaatan internet, informasi, dan berbagai penjuri. Nah, di dalam perspektif global dari visi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama dialami oleh negara-negara anggotanya. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, maupun lingkungan hidup dan perdamaian. Masalah-masalah tersebut, nah, hakikatnya terkait satu sama lain. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerjasama antar bangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam rangka penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia dalam penegakan keadilan. UNESCO berdiri pada tanggal 4 November tahun 1946 yang berkedudukan di Paris, di Prancis,
Uni Soviet adalah organisasi dana perkembangan anak-anak internasional PBB. Tugasnya memberikan bantuan dalam rangka menyejahterakan ibu dan anak. UNICEF didirikan pada tanggal 1946 di New York, Amerika Serikat. WHO adalah organisasi kesehatan sedunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang. FAO adalah organisasi bahan makanan dan pertanian. FAO berdiri pada tanggal 16 Oktober 1945 yang kedudukan di Roma, Italia. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil-hasil pertanian di berbagai pelosok dunia. Kemudian ILO adalah organisasi pemburuan internasional. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 April 1919 yang kedudukan di Jenewa, Swiss pada tahun 1946. Organisasi ini diterima pada tahun 1945 yang berkedudukan di Washington di Amerika Serikat. Nah, sekian dari penjelasan kami tentang materi transportasi, komunikasi, dan internasional. Apabila ada kesalahan kata atau kurang tepatnya penjelasan dari materi kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.